Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffahu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yartazi'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah uswatun fi makarimil akhlaq. Wa sallallahu wa sallamu alaihi wa ashabihi al-athhari wal akhyar. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu dinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahu adzim. Hadirin kaum muslimin wa muslimat jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, puji dan syukur seraya kita panjatkan ke Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah dan juga ibadah saum di bulan suci Ramadan, yang insya Allah ini pada hari yang ke-8. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang tidak bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan pada kali ini dengan berbagai hal yang tentunya ini merupakan satu anugerah, satu rahmat yang bisa kita dapatkan untuk tetap melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat bertangkai salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan insya Allah kita para pengikutnya yang senantiasa selalu melaksanakan sunnahnya dan tetap berpegang teguh pada Quran dan sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah, sering kita mendengar bahwa atau juga sering kita mengalami bahwa ada kalanya kita berdoa tidak mendapatkan respon ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang ada juga rasa kecewa yang muncul boleh jadi dalam diri jamaah sekalian terkait dengan apa sebetulnya kesalahan yang dilakukan, sehingga seberapa banyak doa, seberapa banyak ibadah kok Allah tidak mengabulkan. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Fatihah saja ada satu ayat yang tentunya mengingatkan kita atau melakukan satu evaluasi terhadap kita apakah betul ibadah kita. Di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kemudian di dalam surat yang lainnya disebutkan bahwa tugas manusia lahir ke muka bumi ini Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tugas manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, konteks ibadah kalau tadi disebutkan di dalam Al-Fatihah itu adalah menyembah pada Allah, maka kita adalah sebagai hamba-Nya, tentunya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita minta, maka kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Apakah permintaan kita itu adalah permintaan rezeki, dimudahkan segala urusannya, ataupun diampuni segala dosanya. Momentum Ramadan ini adalah tepat untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas doa yang tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencoba mengidentifikasi beberapa surat di dalam Al-Quran yang terkait dengan bagaimanakah syarat dan kondisinya sehingga doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah
Berdoa itu harus ikhlas. Ikhlas artinya kita berdoa hanya kepada Allah semata, istiqomah dan menjauhi kemusyrikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 14, "Fattaqullaha mukhlishina lahu-d-dina walau karihal kafirun." Maka berdoalah, sembahlah Allah Ta'ala dengan memberikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dalam ayat ini tentunya kita menyadari bersama bahwa hanya kepada Allah lah iya karena dulu wa iya karena nasta'in, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah lah berdoa. Momentum ini tepat sebetulnya untuk kita semua. Bagaimana mahasiswa saat ini pada minggu ini sedang menghadapi ujian. Marilah kita tingkatkan doanya supaya Allah mengabulkan, memberikan kemudahan. Kalau ujiannya lisan, maka dimudahkan lisannya, dilapangkan dadanya, dan dijelaskan artikulasinya tentunya ketika kalian menjelaskan kepada penguji. Untuk karyawan atau kita semua sebagai pegawai tentunya ada satu keinginan, tetapi keinginan itu harus dilalui dengan berbagai proses yang harus dilakukan. Tidak hanya langsung naik jabatannya, tetapi ada persyaratan yang harus ditempuh, persyaratan yang harus dipenuhi. Seorang karyawan ingin naik menjadi kasih atau menjadi kabar, salah satunya adalah perlu rotasi. Kemudian ada ujian dinas. Bagaimana kualifikasinya bisa meningkat supaya memenuhi syarat sebagai kasih ataupun sebagai kabar. Demikian juga permintaan kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Kita sebagai hambanya tentunya syarat pertama tadi harus ikhlas dalam berdoa dan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhlas merupakan salah satu syarat terkabulkannya doa. Ikhlas itu juga bisa disebutkan sebagai tauhid, keesaan, ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah sebagai sarana wasilah dikabulkannya doa seorang hamba ini. Di awal kajian tadi, di awal khutbah, khotib menyampaikan surat ke-99 ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah menjelaskan tentang ikhlas. Ayat ini mengandung arti padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang kedua, bagaimana kita bisa diijabah doanya. Mudah-mudahan di dalam 10 hari pertama di bulan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga doa yang dikabulkan. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati. Artinya jangan tanggung kita berdoa, atau jangan pesimis kita berdoa. Percuma saya berdoa, mungkin tidak dikabulkan. Tetapi kita harus berdoa kepada Allah dan sepenuh hati berdoanya. Kita ingin sesuatu, maka kita sampaikan. Kita ingin lulus, tidak hanya lulus untuk mahasiswa, tetapi juga nilainya yang optimal. Saya mah cukup saja lulus, berarti ini adalah pesimis. Berarti ini adalah tidak sepenuh hati. Karyawan, saya mah cukup aja jadi star. Itu tidak punya harapan ke depan, tidak punya visi ke depan, tidak punya target yang harus dicapai menjadi unsur poin. Ketika kita berdoa, tentunya kita harus benar-benar menghadirkan hati kita
supaya Allah itu bisa mengabulkan doa kita. Jika kita tidak berdoa dengan hati atau dengan kelalaian atau dengan berpaling, maka sulit rasanya doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Utullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'a min qabli ghafilillah." Yang artinya, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3488, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Kemudian di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-55 disebutkan ada berdoa, yaitu berdoa itu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian disebutkan lagi di ayat berikutnya, ayat 56 surat ke-57, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah syarat kedua doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah, syarat ketiga adalah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama dan sifat Allah Ta'ala. Misalkan dimulai dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafurur Rahim, atau yang lainnya. Asmaul Husna yang disebut lebih awal. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 187, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yukhiduna fil asma'i. Hanya milik Allah asmaul husna, maka mohon kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggallah orang-orang yang menyimpang, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya berdoa? Tadi sudah saya sebutkan. Dari yang pertama penuh dengan keikhlasan, kemudian yang keduanya tentunya disebutkan berdoa hanya semata-mata kepada Allah, dan ketiga berdoa diawali dengan menyebut nama Allah. Sekarang yang keempat adalah kapan waktunya yang tepat untuk berdoa. Dalam berbagai referensi yang saya baca, waktu yang istimewa untuk terkabulkannya doa bagi seorang muslim ini adalah salah satu yang harus diperhatikan. Waktu-waktu khusus yang lebih besar mungkin dikabulkannya doa itu sangat besar. Salah satunya adalah ketika kita bersujud, atau di akhir malam, atau di sepertiga malam, atau bahkan pada bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan itu Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa. Sebagai tazkiyatun nafs, bulan Ramadan itu juga dibukakan pintu ampunan dan dilipat gandakan seluruh aktivitas yang kita lakukan atau amal kebaikan yang kita lakukan. Itulah
waktu-waktu yang biasanya menjadi waktu yang makbul untuk berdoa, seperti dia malam, kemudian pada saat sujud, ataupun di bulan suci Ramadan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadikan doa itu tidak terkabul. Saya mengidentifikasi ada dua, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bahwa jika lalai dan berpaling doanya kepada Allah, maka sulit rasanya kita mendapatkan atau dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan kita sebagai karyawan, sulit rasanya kita untuk naik jabatannya atau meningkat prestasi kita kalau kita lalai dalam menjalankan tugas. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah, ini yang utama tentunya, sebagai penghalang untuk dikabulkannya doa. Boleh jadi penghalang terbesar tidak dikabulkannya doa adalah tanpa disadari atau penuh dengan penuh kesadaran bahwa kita memakan harta atau barang yang haram. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis Rasulullah ini menjelaskan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya juga diperoleh dari atau melalui cara yang haram, maka sulit rasanya Allah akan mengabulkan doa ini. Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa ketika berdoa maka akan dikabulkan doanya. Hal ini sebagaimana tertera di dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Wa laqad rabbukumul uni astajib lakum yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Mudah-mudahan jamaah sekalian tidak termasuk ke dalam golongan yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Maka marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.